Dok, aduh saya teh masih sedih. Tetangga saya katanya teh meninggal gara-gara serangan jantung tiba-tiba. Saya turut berduka cita ya Bu. Tapi apakah yakin serangan jantung benar-benar terjadi secara tiba-tiba? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mesti tahu dulu apa sih itu serangan jantung. Serangan jantung atau di dalam bahasa medis adalah infarct myocard, adalah suatu kondisi ketika otot jantung tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, jantung teh fungsinya mompa darah, malah dapat darah. Pertanyaan yang bagus Ibu. Jadi, jantung pada hakikatnya adalah sebuah otot dan otot membutuhkan darah untuk bekerja. Jadi, bukan cuma seluruh tubuh kita, tapi termasuk jantung juga memiliki pembuluh darahnya sendiri. Namanya pembuluh darah koroner. Nah, ketika pembuluh darah koroner tersumbat, entah sebagian atau keseluruhan, maka otot jantung tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya. Dan yang paling parah banget, ototnya bisa sama sekali tidak bekerja atau ototnya mati, yang disebut sebagai infarct myocard. Kesumbatnya karena apa? Biasanya karena tumpukan kolesterol. Jadi kolesterol yang tinggi itu bisa menempel-nempel di dinding pembuluh darah jantung, sehingga lama-lama terjadi peradangan dan makin lama pembuluh darah menjadi lebih sempit, sehingga pasokan darah akan turun dan yang paling parah tidak bisa lewat sama sekali. Makanya sebenarnya serangan jantung itu bukan tiba-tiba, tapi sebuah proses yang cukup panjang. Cuman orang yang mengalaminya biasanya nggak nyadar. Kenapa nggak nyadar? Karena nggak pernah medical check up dan emang nggak sadar sama gejala yang sedang terjadi. Oleh karena itu, kali ini kita bakal bahas gejala-gejala awal sebelum serangan jantung terjadi. Tanpa banyak basa-basi, let's deeply talk about it. Jadi, nyeri dada ini sebenarnya ada banyak tipe. Ada yang khas sama yang nggak khas. Kalau misalnya yang khas, dia ini biasanya rasanya kayak ditindih beban berat yang menjalar ke bahu, punggung, atau leher. Biasanya ditemani dengan mual muntah dan keringat dingin. Tapi bisa juga nyeri dada ini tuh rasanya nggak khas, bisa kayak berdebar-debar atau terlokalisir di suatu bagian di dada. Atau bahkan kalau misalnya ada penyakit lambung, bisa jadi gejalanya malah nyampur sama sakit perut. Yang jelas kalau kalian ngalamin nyeri dada yang hilang timbul, apalagi yang khas seperti ditindih beban berat dan menjalar ke leher, bahu, atau punggung, jangan dibiarin. Bisa jadi itu merupakan spektrum serangan jantung. Cuman sebentar angin duduk doang. Jadi, kalau misalnya kalian lihat, infarct myocard ini merupakan tahap akhir dari sindrom jantung koroner. Kenapa namanya koroner? Karena tadi nama pembuluh darahnya itu pembuluh darah koroner yang ada di jantung. Dan gejala-gejala awalnya itu memang benar-benar nyeri dada yang hilang timbul kayak angina, atau yang biasa kita sebut sebagai angina. Selanjutnya adalah cepet lelah dan sesak. Kalau misalnya orang normal biasanya mulai ngerasain sesak kalau abis aktivitas fisik yang berat, misalnya lari jarak jauh atau abis nge-gym dan ngangkut yang berat-berat. Tapi ada loh yang ngerasain cepet banget lelah atau bahkan ngerasain sesek cuman jalannya nggak jauh-jauh amat, atau bahkan cuman jalan ke kamar mandi aja rasanya langsung sesek. Dan biasanya kalau pas istirahat seseknya mendingan. Nah, kalau misalnya kalian ngalamin sesek yang memberat saat aktivitas fisik dan membaik saat istirahat, apalagi sering cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu merupakan tanda-tanda awal dari serangan jantung. Nah, sebelum aku lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu dan like video ini. Yang selanjutnya adalah batuk. Batuk ini ternyata bukan cuman gejala dari penyakit sistem pernapasan. Batuk ini bisa juga menjadi sebuah tanda terjadinya gangguan pada jantung. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Karena sindrom koroner ini menyebabkan ketidakseimbangan jumlah darah di dalam bilik-bilik jantung, terutama apabila sumbatan telah menyebabkan penurunan fungsi jantung. Nah, ketidakseimbangan ini lama-kelamaan tentunya akan menimbulkan efek ke sirkulasi darah tubuh. Salah satunya adalah sirkulasi darah yang ada di paru-paru.
Nah, karena sirkulasi darahnya nggak seimbang, sistem saraf yang ada di paru-paru memberikan sinyal untuk melakukan refleks batuk. Makanya bisa juga terjadi gejala berupa batuk-batuk. Nah, selanjutnya itu adalah berdebar. Berdebar ini bukan cuma tanda jatuh cinta aja ya, tapi berdebar ini juga bisa menjadi indikasi terjadinya gangguan pada jantung. Nah, jadi ketika ada gangguan pada otot jantung, tentunya bisa menyebabkan pergerakan jantung menjadi abnormal. Dan itulah yang menyebabkan berdebar pada gangguan jantung. Yang selanjutnya adalah pingsan. Pingsan atau bahasa medisnya sinkop, menurut penelitian pernah dialami setidaknya 30-40% orang di dunia. Tapi ada loh pingsan atau sinkop yang disebabkan karena jantung. Nah, yang bahaya kalau misalnya sinkop ini disebabkan karena jantung, kemungkinan besar terjadinya kematian dalam waktu 1 tahun itu mencapai 30-40%. Jadi hati-hati sama pingsan yang disebabkan karena gangguan jantung ini ya. Nah, selanjutnya adalah mual muntah dan keringat dingin. Yang tadi sebenarnya aku udah sebut karena biasanya gejala ini itu nemenin rasa nyeri di dada. Nah, kenapa sih bisa mual muntah dan keringat dingin? Jadi ketika otot-otot jantung itu rusak, dia bakal ngeluarin suatu zat. Nah, zat ini kalau misalnya ditangkap sama sistem saraf, bakal mengaktifkan refleks untuk muntah. Makanya tanda-tanda dari infark miokard itu bisa jadi adalah mual dan muntah. Sedangkan keringat dingin itu merupakan bentuk respons tubuh terhadap nyeri yang dirasakan di bagian dada. Makanya terjadilah keringat dingin. Saya muntah, teh berarti udah fix jantung gitu? Nah, enggak juga ya. Gejala-gejala tadi itu yang cuman bisa berdiri sendiri adalah gejala-gejala berupa nyeri dada, sesek, rasa dada terbakar, berdebar, mudah lelah. Sedangkan gejala-gejala yang lain itu kalian bisa mulai curiga ke arah tanda-tanda sindrom koroner kalau misalnya ada beberapa yang aku sebut tadi dan kalian alami. Dan yang mesti kalian tahu juga, karena sindrom koroner ini merupakan proses yang panjang dan yang paling ujungnya adalah serangan jantung. Dan seperti yang tadi aku udah bilang, kalau misalnya serangan jantung ini tuh sebenarnya bukan tiba-tiba banget, tapi emang udah terjadi dalam waktu yang panjang. Ada loh orang-orang yang punya risiko lebih tinggi untuk mengalami serangan jantung, dan kalian mesti tahu, yaitu orang-orang yang mengalami hipertensi, obesitas, diabetes mellitus, gangguan kolesterol, merokok, konsumsi alkohol, dan jarang olahraga. Mereka semua lebih rentan mengalami gangguan pada jantung. Misalnya teh suka sakit dada gitu, jabading ada kolesterol. Saya teh harus gimana atuh? Nah, bagus ya Bu, udah sadar dari sekarang. Jadi kalau misalnya ada gejala dan memiliki faktor risiko, bisa banget mengunjungi fasilitas kesehatan untuk melakukan EKG atau rekam jantung. Ini pemeriksaannya sebenarnya murah, biasanya sekitar 60 ribuan, tapi bisa mendeteksi gangguan pada jantung. Atau kalau mau lebih bagus, bisa langsung konsultasi sama dokter spesialis jantung. Selain itu, buat yang punya penyakit metabolik yang tadi aku udah sebut ya, obesitas, darah tinggi, gula, kolesterol, tolong banget dikontrol pola makannya dan rutin minum obatnya. Karena seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya mereka ini nggak kekontrol, bisa nyebabin penyempitan pembuluh darah yang ada di jantung, dan ujung-ujungnya adalah serangan jantung. Dan itu semua tentang gejala-gejala awal serangan jantung. Semoga kalian bisa lebih aware, karena serangan jantung ini tuh sering banget terjadi. Apalagi kalau misalnya di rumah kalian ada orang tua, bisa banget diperhatiin ada nggak kemungkinan nih yang mengarah ke arah serangan jantung. Aku juga minta maaf kalau misalnya aku ada salah kata, karena aku juga manusia nggak pernah luput dari kesalahan dan masih banyak harus terus belajar. Kalian juga bisa komen kalau misalnya kalian ada request atau misalnya Kak ini salah, nanti aku bakal cek sama jurnal terbaru. Kalau misalnya memang sesuai bakal aku pin. Jangan lupa buat like, subscribe, dan klik lonceng supaya kalian bisa dapat info terupdate mengenai kesehatan, self-growth, dan study tips dari aku. Jangan lupa, sehat itu aset. Sincerely made by Dr. Haifa with huge love. Assalamualaikum, bye.